Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official, ada kabar menarik nih mengenai 3 fakta menarik usai PSM dipermak PES Barito Putra. Pelatih kepala PSM Makassar, Bernardo Tavares, mengaku sudah lelah mengkritisi wasit. Dalam kekalahan anak asuhnya atas Barito Putra dengan skor 3-1 dalam laga pekan ke-29 BRI Liga 1 2023/24, Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024, ada 2 gol pasukan Ramang yang dianulir. Untuk keputusan offside, saya setuju yang pertama tapi tidak dengan yang kedua. Tapi pertandingan sudah selesai, ujarnya setelah duel yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul tersebut rampung. Wasit juga sering membiarkan pertandingan terhenti. Saya tidak akan berbicara banyak tentang wasit, karena saya sudah lelah melakukannya, imbuh Tavares. 1. 2 gol yang disarankan PSM Makassar justru dianulir oleh wasit Aprisman Aranda. Gol pertama PSM yang dianulir terjadi pada menit ke-15. Victor Mansaray yang berdiri bebas di depan gawang menyontek umpan mendatar kiriman gelandang Ananda Raihan Alif. Tapi, gol tersebut dianulir oleh wasit Aprisman Aranda sebab Victor dianggap sudah berada di posisi offside. Sundulan Yuran Fernandes pada menit ke-43 berhasil masuk ke dalam gawang Barito. Bola sundulannya memantul ke tanah, tak mampu dijangkau oleh kiper Nur Khalid. Tapi dalam prosesnya, Victor melakukan gerakan yang seolah-olah akan menendang meski kakinya tidak mengenai bola. Victor sendiri saat itu lagi-lagi sudah dalam posisi offside saat itu. Ini membuat asisten wasit mengangkat bendera. Setelah gol tersebut dianulir, sempat terjadi perdebatan sengit antara hakim garis dengan sejumlah pemain PSM. 2. Barito Putra menunjukkan permainan efektif dengan konversi peluang mencapai 100%. Lebih jauh, Tavares mengakui bahwa Barito adalah tim yang tidak banyak melakukan banyak peluang untuk mencetak gol. Hasil yang pahit untuk PSM sebab anak asuhnya tampil sangat agresif sepanjang 90 menit. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Barito adalah tim yang tidak perlu memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Dan itu kembali terjadi di pertandingan ini. Inilah realita yang terjadi. Kita memiliki lebih banyak peluang tapi tidak menang, tutur pelatih berlisensi Pro UEFA tersebut. Melihat statistik, Barito cuma memiliki 4 peluang tapi semuanya on target atau tingkat akurasi 100%. Sedangkan pasukan Ramang melepas total 19 tembakan, dengan 6 diantaranya mengarah ke gawang. 3. Juku Eja selanjutnya akan menjamu Borneo FC Samarinda pada Jumat tanggal 29 Maret tahun 2024. Rashid Bakri sendiri menyebut kekalahan ini membuat para pemain mengelus dada. Dengan peluang yang tertutup untuk merangsek ke papan atas, ia menyebut Juku Eja hanya fokus mengumpulkan poin penting di sisa musim. Untuk pertandingan malam ini, teman-teman pemain sudah berusaha maksimal dan bekerja keras untuk meraih poin. Tapi hasilnya kami kalah, ujar Rashid. Tentunya kami merasa sedih dan kecewa. Tapi kami harus fokus untuk 5 pertandingan berikut yang sangat penting. Kami harus bekerja keras agar meraih poin di 5 pertandingan terakhir, sambung gelandang senior itu. Saat ini PSM Makassar berada di peringkat 10 klasemen sementara dengan perolehan 37 poin. Selanjutnya mereka akan menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Batakan Balikpapan pada Jumat tanggal 29 Maret tahun 2024. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.